bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ku memuji namamu ya Tuhan. Ku serahkan seluruh hidupku ini. Sobat yang berbahagia, jumpa lagi bersama saya Pendeta Dani Kitale dalam acara Covid 5. Kami haus akan firman Tuhan 5 menit saja. Kali ini saya berada di Pantai Pelangi, daerah Kota Nabire. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan sungguh baik dalam perjalanan kehidupan kami sehingga kami ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, perjalanan kehidupan kami percaya hanya Tuhan yang pimpin. Bahkan lewat kebenaran firman Tuhan, kami akan dikuatkan, dihibur, bahkan kami selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan saat ini terambil dari Yohanes pasal 19. Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-11. Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Acap kali dalam setiap kehidupan kita, selalu ada yang namanya pilihan. Baik pilihan yang baik, tidak baik, benar, tidak benar, dan sebagainya. Bahkan acap kali ketika diharuskan berpihak, kita sebenarnya sudah jelas mengetahui kepada pihak manakah yang seharusnya kita lakukan pembelaan. Kita sadar siapakah yang benar dan tulus, dan pihak mana yang bertindak sebaliknya. Ini pun terjadi dalam setiap kehidupan kita. Pilihan mana yang harus kita pilih. Namun ada banyak pertimbangan yang memaksa kita tidak memilih pihak yang benar. Masalahnya, ketika salah memihak, kita mungkin sudah melakukan penindasan terhadap mereka yang benar. Dilema besar dihadapi oleh Pilatus ketika ia mendapat tekanan. Ketika pada saat Yesus mau disalibkan. Padahal Pilatus tahu bahwa Yesuslah yang benar. Namun ia takut kehilangan jabatan karena ancaman orang-orang banyak pada saat itu. Karena itu, Pilatus berusaha keras melepaskan dirinya dari tanggung jawabnya. Awalnya, Pilatus menyerahkan kembali perkara Yesus kepada orang Yahudi yang ingin tampil bersih, tampak bersih menjelang Paskah. Dia pun menyerahkan kembali keputusan kepada Pilatus. Pilatus pun menganiaya Yesus demi menyenangkan orang banyak, lalu mencuci tangannya karena takut ditimpa hukuman. Namun, Yesus menyatakan bahwa keputusan Pilatus itu adalah dosa. Ini pun sering terjadi dalam setiap kehidupan kita. Karena saking takut, orang yang benar kita salahkan, bahkan orang yang salah kita pun benarkan. Dan situasi ini pun sering terjadi dalam setiap kehidupan kita. Orang yang sudah melakukan rencana pembunuhan dan sebagainya bisa saja dihukum cuma 1 tahun keputusan. Sementara orang yang cuma mencuri sendal dan sebagainya, keputusannya bisa 3 tahun ataupun 5 tahun. Nah, motivasi tindakan ini tidak satu pun tersembunyi di hadapan Tuhan. Ujian atas ketulusan terjadi saat kita dibenturkan pada 2 pilihan sulit, yaitu apakah kita berpihak pada kebenaran ataukah menentang kebenaran demi menyenangkan hati orang. Apakah kita bersedia mengambil risiko menderita bersama orang benar? Ataukah justru bertindak demi rasa aman kita sendiri? Sebagai bahan pertimbangan, kita ingat bahwa keberpihakan yang salah dapat membuat kita berada pada posisi menentang Tuhan. Belajarlah dari salah satu tokoh Daud ketika dengan hikmat dan dengan kebijaksanaan. Pada saat dia harus bisa mengambil keputusan, mengambil pilihan dari seorang bayi, ibu mana yang punya bayi tersebut. Ketika dia mendengar suara seorang ibu yang bilang kepadanya bahwa biarkanlah bayi itu diberikan kepada ibu itu untuk tetap bayi itu hidup. Dan itu pun Salomo bertindak dengan hikmat Tuhan dan kebijaksanaan. Ingatlah persekutuan. Kiranya Tuhan mengaruniakan keberanian dan keteguhan hati agar kita selalu berpihak pada kebenaran.
bukan menyenangkan hati orang. Tuhan memberkati.